Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 20 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Fajar dan Rani dan ada Tante Sarah. Di sisi lain, di situ Tante Sarah mendatangi Rani karena Tante Sarah tidak ingin Rani dekat bersama Fajar. Namun Rani ngengkel ya, dan Rani pun menjawab bahwasanya ungkap Rani, "Tante, aku sudah bekerja bersama Fajar di kantornya." Di situ keterkejutan Tante Sarah setelah mendengar Rani berkata bahwasanya dirinya telah ikut kerja di kantornya Fajar. Namun di situ Tante Sarah berkata, "Sekarang tidak usah panjang lebar, kita pulang dulu. Nanti kita bicarakan di rumah," ungkap Tante Sarah. Namun Fajar terdiam karena Tante Sarah tidak boleh ditentang dengan perkataannya, karena Tante Sarah sangat benci sekali kepada Fajar. Di adegan selanjutnya Tante Sarah mengajak Rani pulang dan Rani berkata, "Kita harus mengurusi administrasi pembayaran rumah sakit." Di situ langsung Tante Sarah pun mengajak Rani untuk membayar ke kasirnya untuk berobat Rani. Singkat cerita, di situ terlihat Tante Sarah menarik Rani karena akan membayar administrasi kepada rumah sakit. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat Tante Sarah menarik Rani untuk membayar ke rumah sakit dan Fajar cuma terdiam. Namun setelah Rani ditarik, Fajar pun pergi. Di sisi lain terlihat Rani berkata di dalam hatinya, "Kamu tega Mas Fajar, aku ditarik oleh tanteku, kamu tidak melarangnya, padahal aku mengharapkan larangan kamu." Di sisi lain di situ Fajar pun langsung pergi meninggalkan Rani berdua bersama Tante Sarah karena Fajar tidak ikut campur tentang urusan Tante Sarah bersama Rani. Oke guys, singkat cerita di situ terlihat Amira yang sedang berada di makam Bu Nawang bersama Pasha. Di sisi lain, Pasha yang sedang mendoakan ibunya. Tiba-tiba Rani pun mendekat dan Pasha sangat berterima kasih sekali kepada Amira dan Pasha mengenalkan kepada almarhum ibunya yaitu Ibu Nawang bahwasanya Pasha berkata, "Bu, ini kenalkan, namanya Amira yang telah memperbaiki makam ibu. Aku sangat berterima kasih dan hutang budi terhadap dirinya." Maka dari itu Pasha pun memuji Amira di depan makam ibunya yaitu Tante Nawang. Di sisi lain di situ sangat terharu sekali Amira mendengar perkataan Pasha bahwasanya dia telah dikenalkan kepada almarhumah ibunya. Singkat cerita di situ terlihat Nana yang melihat Pasha dan Amira berdua. Nana di situ sangat curiga dan Nana pun akan menegur Pasha, "Kok bisa dekat bersama Amira?" Di sisi lain Pasha dan Amira berjalan berdua habis dari makam Bu Nawang. Namun kesalahpahaman Nana kepada Pasha bahwasanya Pasha telah mendekati Amira. Singkat cerita di situ Pasha dan Amira dia berhenti di sebuah warung makan yang sederhana. Di sisi lain Amira dan Pasha dia pesan makanan karena setelah pulang dari makam dia pun sangat lapar dan Pasha dan Amira pun pesan makanan dan di situ makan berdua. Namun cerita semua tanda terima kasih tentang Amira yang telah memperbaiki makamnya, Pasha pun berhutang budi keterharuman Amira setelah dipuji oleh Pasha.
Di sisi lain, apakah Amira dan Pasha akan jatuh hati nantinya? Apakah cuma teman aja dan Pasha hutang budi kepada Amira akan dibalas dengan kebaikan? Singkat cerita, sedang makan berdua, tiba-tiba Nana dan Dewa melihatin Pasha dan Amira, dan Nana berkata kepada suaminya yaitu Dewa Buana, "Lihat Mas Dewa, Pasha dan Amira sedang makan berdua di depan makamnya Ibu Nawang." Di sisi lain, apakah Pasha akan menikah bersama Amira dan dia telah pamitan kepada almarhumah ibunya? Di situ Nana kesalahpahamannya semakin menjadi. Di sisi lain, Dewa yang memuji Pasha karena setelah kenal bersama Amira, perubahan Pasha pun sangat jauh. Di sisi lain, di situ Dewa pun bukan membela Pasha. Singkat cerita, di rumah Buana terlihat para Buana yang telah membuat surat wasiat yang akan membohongi Neratu karena dia akan menghabiskan hartanya. Dengan cara ini, para Buana membuat surat wasiat sendirian, nanti akan disuruh tanda tangani kepada Neratu. Setelah ditandatangani, mungkin para Buana yang akan berkuasa di keluarga Buana. Di adegan-adegan selanjutnya, di situ terlihat Amira. Amira sedang berjalan pulang setelah makan. Di sisi lain, tiba-tiba di situ Pasha melihat orang yang berkelahi. Namun di situ sedang asik berdua, di situ tiba-tiba terdiam. Pasha dan Amira pun terdiam karena Pasha melihat orang berkelahi, dia itu sangat seru sekali. Karena Pasha tidak ingin orang berkelahi itu, dia biasanya akan membantu. Namun di situ dilarang oleh Amira, dan Pasha berkata kepada Amira bahwasanya, "Amira, aku akan menolong orang yang berkelahi." Namun tegas sekali Amira tidak memperbolehkan. Di sisi lain, di situ terlihat Dewa yang melihatin berkelahi ada Pasha, dan di situ sangat heran sekali dan berkata kepada Nana bahwasanya, "Lihat karena perubahan Pasha. Biasanya Pasha melihat orang berkelahi, dia itu sering ikut campur dan sering menolongnya. Namun sekarang dia diam. Aku sangat heran sekali. Mungkin ini berkat Amira." Di situ semua dijelasin oleh Dewa Buana kepada Nana bahwa perubahan Pasha sangat jauh setelah kenal dengan Amira. Oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para bunda dimanapun kalian berada.